Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahada bil kibri'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal hamdan qabilu ni'ma wa dafi'u ni'ma wa sabbizatin ham fil hal wal mal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-manna wal adhal. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mughidh min ad-dhalal ad-da'i ila asfil khisal bain al-haram min al-halal. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairul al. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahu bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharatin alfa marrah amma ba'd. Hayal aba ikhwan mustami'in hadirin rahimin wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya kita atur dan hadirkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ikhwanul hadirin rahimakumullah. Malam ini tanggal berapa? Tanggal 9. Malam ini tanggal 9. Besok 9 lagi. Nah, besok tanggal 9. Malam besoknya lagi 10. Tanggal 10 ya. Berarti malam ini tanggal 9 ya, dikenal dengan apa? Tasyu'a, hari ke-9. 10 Asyura, hari ke-10 menyampaikan Tasyu'a ataupun Asyura adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak mereka para salihin ketika masuk di bulan Muharram, mereka mempersiapkan diri mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 hari di dalam satu tahun, 10 hari di dalam setiap bulan dalam satu tahun, yang mereka di dalam 3 bulan itu mereka muliakan 10 hari itu. Yang pertama adalah 10 hari awal bulan Muharram. Yang kedua 10 hari akhir di bulan Ramadan. Yang ketiga 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. 10 hari ini mereka para salihin, para ulama mengkhususkan, memuliakan, mengutamakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Quran Al-Karim ketika Allah bersumpah wal fajri wal layalil asri, wal fajri wal layalil asri, demi fajar dan demi 10 malam. Ulama berbeda pendapat, tafsiran menerangkan demi fajar dan demi 10 malam. Yang pertama, mereka mengatakan demi fajar itu adalah fajar awal bulan Muharram. Ada lagi yang mengatakan fajar yaumul awal di yaumul Arafah. Ada lagi yang mengatakan fajar setiap hari. Walayalil asri, demi 10 malam. Ulama berbeda pendapat. Ada yang menjelaskan 10 malam itu adalah 10 malam awal di bulan Muharram. Ada lagi yang mengatakan 10 malam awal di bulan Dzulhijjah. Ada lagi yang mengatakan 10 malam di akhir Ramadan.
Walaupun mayoritas pendapat mengatakan 10 malam itu adalah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Tapi inti daripada ini 10 hari tersebut adalah 10 hari yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita masih di 10 hari di bulan Haram. Kalau Allah sudah jadikan sesuatu perkara itu sumpah, maka perkara itu mulia di sisi Allah. Sebagaimana kita di dalam kehidupan di dunia ini, jika kita bersumpah atas sesuatu, maka sesuatu itu mulia bagi kita. Kalau kita bersumpah demi Allah, maka Allah mulia bagi kita. Demi bapak ibuku, maka bapak ibu mulia bagi kita. Demi Rasulullah, maka Rasulullah mulia bagi kita. Kalau Allah katakan wal fajri wa layalin asri, demi fajar dan demi 10 malam, berarti fajar dan 10 malam ini adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, perbanyak kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti mereka saran ulama yang dimasukkan ini adalah termasuklah adalah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Di 10 hari di awal Muharram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, wabil khusus Yaumul Asyura, malam Asyura. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Kanzul Najm wa Syurur fi Qadiyatil lati tusrahu sudur yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi rahimahullah. Beliau menjelaskan bayan ma yutlabu fil Asyura, menjelaskan tentang perkara-perkara yang dianjurkan di Yaumul Asyura, 10 malam di bulan Asyura ini. Yang pertama, yang paling dianjurkan adalah ihya'ul lailatuh, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita di Indonesia Yaumul Asyura itu hari Kamis, besok lusa. Ya, besok lusa. Tapi sebagian daerah Yaumul Asyura itu adalah malam ini, hari Rabu. Jadi kalau kita menghidupkan malam ini dan malam besok, baik dimanapun kita tetap mendapatkan Yaumul Asyura. Dan menghidupkan malam ini dengan ibadah kepada Allah yang paling afdal adalah duduk majlis taklim. Lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada berbagai macamnya kata Rasulullah. Alhamdulillah kita kesempatan. Besok usahakan untuk juga majlis taklim. Usahakan. Di mana ada majlis taklim besok? Majlis taklim. Jateri. Kalau ada majlis bagaimana di Masjid Baitur Rahman, Kemang, belakang pom bensin, bukan Masjid Bang Raya. Belakang pom bensin itu masuk dalam. Habis sisanya di Pak Honda ada. Padahal kita, insyaallah di situ kita akan baca doa-doa bareng-bareng. Ada doa-doa yang dibaca, yang dianjurkan untuk kita baca, dan kita akan membacanya bareng-bareng insyaallah minggu malam besok. Usahakan untuk hadir. Puasa, puasa. Dan itu yang paling besar. Makanya ihya'ul lailatuh, menghilangkan malamnya dengan ibadah, fahuwa min a'dhami ma hadha alaihi syar'i. Perkara yang paling agung yang dianjurkan dalam syariat adalah menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Kenapa? Lima fiha min imdadatir rabbaniyah. Karena malam tersebut imdad, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada kita. Malam Asyura itu. Dan kalau malam ini malam Asyura, malam ini pemberian Allah luar biasa kepada kita. Dan juga fiyudatul ihsaniyah, pancaran-pancaran sinar kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita di malam Asyura. Wala siyama qiraatul Quran, terlebih-lebih membaca Al-Quran. Duduk majlis taklim, zikir, tahlil, tasbih dan berbagai macamnya, itu adalah perkara yang dianjurkan. Baca sholawat, kalau kita di rumah baca sholawat, perbanyak ibadah kepada Allah. Di antaranya juga dianjurkan malam tersebut membaca sebagaimana yang disebutkan Al-Alam dari Rabi di dalam kitab Mujarrabah, dan juga Sahih Kitabun Na'tul Bidayat dalam kitabnya juga menganjurkan untuk kita membaca ayat kursi disertai bismillah sebanyak 360 kali. Ayat kursi disertai bismillah baca sebanyak 360 kali. Sedudukan pula ini. Habis sholat, 2 rakaat, duduk mantep, kaki tak gerak. Paling metot kaki,
Keluar, alhamdulillah. Sebetulnya nggak perlu lama, paling lama sejam setengah 2 jam selesai. Kemudian baca surah Al-Yunus ayat 58. Surah Yunus qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un sebanyak 48 kali. Kemudian juga ada doa yang diajarkan untuk kita baca sebanyak-banyaknya, itu diantaranya Allahumma inna hadhihi lailatun jadidatun wa syahrun jadidun wa sanatun jadidatun fa'atini Allahumma khairaha wa khair ma fiha wa shrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarra nafsi wa hawa syaitanir rajim. Ini doa luar biasa. Minta ya Allah, ini malam baru, bulan baru, tahun baru. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di hari ini, di bulan ini, di tahun ini, dan kebaikan yang ada di dalam hari, bulan, dan tahun ini. Dan jauhkan aku daripada keburukan hari, bulan, atau tahun ini, dan keburukan yang ada di dalam hari ini, bulan ini, atau dalam tahun ini. Minta dijauhkan. Dan juga minta jauhkan juga kepada Allah daripada keburukan nafsu, keinginan, dan daripada syaitan. Lalu perbanyak mendoakan kaum musliman, baca salawat, baca tasbih, tahlil, takbir, tahmid, perbanyak ibadah. Maka barang siapa yang menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah, fa innahu yakunu fi amhi dzalika mahfuzan min syarril ashwa wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian dianjurkan pada malam tersebut, hari tersebut, Yaumul Asyura. Apa perkara yang dianjurkan? Di antaranya salat, perbanyak salat qabliyah, ba'diyah, rawatib, muakkad, sunnah muakkad, ghairu muakkad, amalkan. Ada. Kemudian duha, witir, salat duha walaupun 2 rakaat, jadi ada sebanyak-banyaknya. 2 rakaat, salat duha itu 2 rakaat. Jangan banyak Pak. Walaupun paling banyak ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Tapi paling afdal 8 dibandingkan 12. Enggak usah gitu, enggak usah nyapa, enggak usah. Ngapu enggak usah. Ngapu enggak usah 8 rakaat gitu. Ngaku dunya sehari paling lama kenceng 3 kali ya mau. Besok lusa sudahlah 8 rakaat buat minum. Tidak ngaku lagi. Kalau 2 rakaat ringan 2 rakaat. Untuk ingat, apalagi kalau kita dalam wudu, batal wudu. Kalau kita supaya Habib Syamanu supaya kita gampang untuk sholat, caranya doktrin dulu di kepala kita nih. Sesuatu hal yang kita gampang untuk kita lakukan. Jangan dibebani. Contohnya dalam wudu. Batal wudu. Cek dulu. Kita kalau ada wudu, gampang sholat. Gampang. Kalau tidak ada wudu, dibebani. Wudu dulu. Tenapannya dingin pula, sungkan pula, wudu. Dibebani gitu. Apalagi belum mandi, mandi pula, najis pula, belum cebok pula kan. Apanya? Beban kita lah. Doktrin kepala kita beban ini itu menyulitkan kita untuk melakukan. Caranya gampang. Makanya tadi ada kata, kalau salat duha walaupun paling banyaknya 8 rakaat, jangan 8 rakaat. 2 rakaat be. Kenapa? Kalau kita dianjurkan untuk 8 rakaat, kita akan terbebani. Rakaatnya 8 rakaat. Tapi kalau 2 rakaat, ringan. Apalagi sudah ada wudu loh. Tinggal besok. Misalkan banyak-banyak, baca Fatihah, baju surah pendek. Sungkan baju surah pendek, asal baju surah pendek. Atau baca 4 rakaat. Kalau sudah biasa 2 rakaat, tambahin 4 rakaat. Qabliyah ba'diyah juga gitu. Zuhur, qabliyah asar, ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Habis itu ba'diyah maghrib, habis itu ba'diyah isya. Ada 10 rakaat itu. Sunnatul fajar, qabliyah sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya. Jangan tinggalkan. Kage 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur itu kage. 2 rakaat dulu. Ngamalkan sekali 2 kali, habisnya sungkan juga gitu. Tahu Ustaz? Abdi, masukkan. Kemudian
Jadi amalkan ya di dalam sholat sunnah. Ya, amalkan di dalam sholat sunnah. Witir, paling sedikit berapa? 1 rakaat. Paling banyak 11. Nggak usah gitu, jangan jauh udah. Sekaat atau 3 rakaat. 3 rakaat lah, jangan sekaat. Masuk subuh gitu kan? Sekaat. Jangan 1 rakaat, 3 rakaat lah. 3 rakaat ini sekali salam sekali tasyahud Enggak, baca Fatihah, baca surat, dan baca surat, bukan gitu baca surat, surat Fatihah rukuk tidak tegak lagi, Fatihah lagi, rukuk tidak tegak lagi, Fatihah lagi, rukuk tidak, baca surat akhir, salam. Ada. Salah sunnah. Itu kalau kita kata Allah, kalau ada Allah, banyak Allah, karena Allah itu wajib. Kalau kita kata Allah ada apa? Yang anak lakukan ini, yang anak sampaikan ini, kalau kita memang nak kata Allah. Kalau ada kodok, doktrin, buang kodok sholat itu doktrin apa? Kamu paling takut dalam hidupnya apa? Apa? Jadi takut dalam hidupnya apa? Mati. Mati itu tidak selalu takut pasti itu. Kalau mati itu sudah pasti, tidak perlu ditakuti. Dalam hidup, dalam hidup itu berarti sama mana? Uang yang kodok sholat, doktrin malah kita. Kalau tidak sholat buntu, tidak sholat buntu. Tidak kodok buntu, tidak kodok buntu. Takut kamu dengan kodok, dengan buntu? Kodok. Kan kita nih tergantung doktrin gitu. Makanya kenapa? Cuman Habib supaya kita ini semangat untuk ibadah, supaya takut kita untuk maksiat. Gampang. Baca hadis-hadis tentang fadhail amal. Waktu lama cak sholat sunnatul fajar. Sholat kamu sholat sunnatul fajar? Jarang. Aku kan sholat sunnatul fajar sebelum sholat subuh. Khairu minad dunya wa fiha kata Rasulullah. Sebaik-baiknya dunia beserta isi dalam dunia. Lebih baik. Karena doktrin itu, masya Allah paham. Salah sunnah kodok lewat. Doktrin. Dan juga doktrin juga dengan apa? Ancaman Allah jika melakukan maksiat. Baca ayat-ayat yang tentang azab, tentang neraka. Baca hadis Rasulullah tentang orang yang meninggalkan sholat. Baca terus. Baca orang nyingok maksiat, nyingok betina. Baca hadis-hadis ancaman tentang orang yang ngomong tidak baik, hina orang, dolemi wong, hibai wong, baca terus. Dengan kita membaca tentang fadhail, kita akan semangat untuk ibadah. Jika kita membaca tentang azab, tentang ancaman-ancaman Allah, kita akan lebih takut untuk bermaksiat. Kenapa? Itu memang sifat kita manusia. Karena kita ini terbebani dengan pola pikir kita. Makanya di dalam majlis ini, kenapa? Supaya kita didoktrin dengan hal yang baik, supaya gampang melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kalau sudah berubah pola pikir kita, berubah nih cara pikir kita, dipastikan akan berubah juga pola kehidupan kita, perilaku kita. Pasti. Kalau sudah berubah cara pikiran kita, sudah berubah nih pola pikir kita, sudah dipastikan akan berubah juga pola perilaku kita. Kalau sudah berubah pola perilaku kita, maka pasti akan berdampak kepada wong yang di sekitar kita. Pasti. Itu sifat manusia, sudah tabiat gitu. Pasti. Apa kamu bela-bela datang sini majlis? Ada? Hujan. Ada? Dingin pula. Datang. Kamu bela-bela. Kenapa? Karena kamu sudah berubah cara pola pikir kamu. Sehingga ketika pola pikir berubah, perilaku pasti berubah. Ada apa nih? Motor hujan-hujan di sini. Tidak. Ketika dapat terus di sini, pola pikir berubah terus, cara pikir kamu berubah terus,
Karena doktrin-doktrin yang kamu baca, yang kamu dengarkan dari ustaz, dari guru, dari buku yang kamu baca, yang masuk dalam cara pikir kamu, pola pikir kamu, berubah perilaku kamu. Kalau sudah berubah perilaku, berubah juga hubungan di sekitar kita. Perilaku kita berubah juga. Kenapa? Karena kita ini akan menggiring mau tak mau. Pasti. Yang pertama yang kita giring siapa? Keluarga gitu, anak, bini gitu, pasti. Belum lagi kayak yang lain lainnya. Makanya ubah. Makanya sholat berbanyak ibadah. Puasa besok, puasa Tasyu'a, Asyura, Hida Asyara. Puasa sehari di bulan Muharram ini sama seperti 30 hari. Puasa Kamis Jumat Sabtu Allah catatkan seperti ibadah 700 tahun. Semangat ya puasa? Semangat ngapa? Kenapa? Tadi tuh. Ya. Berubah cara pikir kamu. Dari doktrin dia yang sampaikan. Oh itu 700 tahun, ayo puasa besok. Nah, karena setelah berubah pola pikir, pasti berubah perilaku kita. Ngapa kamu besok puasa? Besar nian pahalon. Dari apa? Mana? Anjuran Rasulullah, fadhil amal, fadilah di dalam melakukan suatu amal ibadah. Coba kalau ada kamu dekati pahalanya kamu puasa besok. Puasalah. Besok, Kamis, Jumat, Sabtu. Mana? Puasa jangan tidak pahalanya kati pahala kamu. Mana? Puasa tak kamu? Emang. Tapi kan ketika mendengar hadis Rasulullah mengatakan pahalanya sampai 700 tahun, nak puasa tak? Berubah kan? Apa yang dapat merubah pikiran pola pikir kita? Ketika berubah pola pikir kita, perilaku berubah, melakukan dan meninggalkan. Tindakan kita berubah. Bertindak atau tidak, berbuat atau tidak, lakukan atau meninggalkan, semuanya akan berubah. Dan itu memang itu perilaku kita dan hidup. Inilah hidup Ikhwan. Dan Allah yarham Ami Hasan Syadili selalu menganjurkan kita itu teruslah pola pikir kamu di dalam hal yang memurnikan kamu ibadah kepada Allah tanpa ada embel-embelan dari sisi duniawi. Jauhkan dari sisi dunia, dari pandangan makhluk. Jauh. Itu yang selalu belajar kepada kita. Baru-baru ini yang dari sebetulnya sudah lama karena paham benar tahu sifat beliau ini luar biasa. Rubat tarim biar kamu paham. Rubat tarim itu tidak ada wadah, tidak ada organisasi. Rubat tarim dari dulu sampai sekarang. Tempat lain ada nggak loh? Dari Mekah ada, dari Madinah ada, dari Mesir ada, dari Darul Mustafa Yaman ada, dari Ahqaf ada nggak loh? Ada. Dari Rubat ada. Hati. Kenapa? Karena beliau tidak senang. Beliau tidak senang. Untuk apa? Beliau. Untuk. Ngapain kamu berkomunitas? Apa tujuannya? Diskusi. Eksklusif. Itu tadi duniawi. Duniawi. Itu sifatnya kita. Ada sisi duniawinya. Nah, beliau itu selalu mengajarkan kita itu pemurnian. Tidak usah lah. Istimewa. Tidak boleh. Rapat, kumpul tiap bulan, tidak boleh. Tak usah. Kecuali di situ ada kebaikan. Apa? Belajar.
baca kitab, meroja bareng. Hanya itu. Kalau kumpul-kumpul be, tanpa ada itu, beda dosa. Oh. Apa lagi nak muat wadah? Hah? Apa lagi nak kumpul setiap tahun segala macam, tak apa. Berjalanlah dengan apa yang setelah diajarkan. Berjalan dengan itu. Makanya dia tuh mengatakan tadi, yang anak pasang di profil, dia sering beliau mengatakan, kam nas masyhur inda nas, kam masyhur inda nas, lagi mata inda Allah. Berapa banyak orang ini masyhur, terkenal inda nas, dikenal oleh manusia, lagi mata inda Allah. Tak ada harganya sedikit pun, setitik pun di sisi Allah. Itu yang sering beliau sampaikan. Kenapa kita tak dikenal oleh orang? Kalau kita tak kata reganya di mata Allah. Itu yang membedakan. Masya Allah. Kami menyuruh kita pengen masyhur, tak? Ya tak? Kita pengen masyhur. Boleh. Ya, kita ni sambil nawatan pengalaman beberapa tahun yang lalu, anak ni pengen buat hal Hasan Syed. Sudah undanglah Abu Ya yang Siban tu undang adakan acara hal. Pada saat itu pasanglah foto. Foto Habib Hasan, Habib Saleh, Habib Abdullah, kami foto di media sosial kita nih, polos-polosan beda. Setelah itu, dia telepon oleh Habib Alwi bin Hasan, anaknya Habib Hasan Syadzili. Dia mengatakan, siapa yang bikin? Ada bilang, kalau ini Habib, batalkan acara itu. Ngomong, undangan sudah sebar Habib, batalkan, batal. Marhaba. Lalu beliau memberikan